Kita akan kembali memantau yang terjadi di Medan, tepatnya ada di posko pemenangan dari pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Eri Nuradi. Yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga kondusivitas Sumatera Utara selama dan berlangsungnya pemilihan kepala daerah, wakil gubernur, wakil gubernur berjalan dengan aman, damai, tentram, dan tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Inilah yang menjadi modal. Inilah modal dan inilah modal Sumatera Utara yang kondusif dengan berbagai keragaman agama, suku, dan budaya yang harus menjadi kita pegang bersama. Inilah modal sosial untuk membangun Sumatera Utara ke depan. Barangkali inilah yang beberapa yang kami sampaikan, dan juga ucapan terima kasih kepada teman-teman media, karena kami tahu media bekerja dengan sungguh-sungguh. Media menyampaikan pemberitaan secara fair kepada seluruh kandidat dan kepada teman-teman kandidat. Mari sekali lagi kami mengajak, ini adalah kemenangan masyarakat Sumatera Utara. Ini kemenangan bukan kemenangan ganteng, tapi ini adalah kemenangan masyarakat Sumatera Utara, termasuk kemenangan dari kandidat-kandidat yang lain, karena ini adalah bagian dari proses pembelajaran demokrasi yang ingin kita bangun di Sumatera Utara. Barangkali demikian beberapa yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan silakan. Ya, ya Mas. Sebelumnya sudah ada rencana beberapa langkah yang mau dilakukan dalam jabatan gubernur dan tidak bisa direalisasikan, apa langkah? Yang pertama tentu bahkan hari Sabtu saya sudah langsung bekerja karena saya mendampingi Menteri PU meresmikan beberapa pembangunan jembatan di Pulau Nias. Jadi Sabtu saya sudah mulai bekerja dan besok saya sudah mulai bekerja. Ya. Yang pertama tentu adalah proses konsolidasi. Konsolidasi mana? Konsolidasi seluruh elemen masyarakat. Baik partai mendukung dengan calon-calon. Sekali lagi mudah-mudahan dengan proses konsolidasi seperti ini, kita yakin dan kita optimis bahwa memang Sumatera Utara harus menjadi pusat pertumbuhan Indonesia di bagian barat. Konsolidasi dengan semua calon, dengan seluruh stakeholder, dengan seluruh berbagai lintas agama, suku, dan budaya, kita ingin bangun Sumatera Utara. Oke, pertanyaan berikutnya. Itu tadi pidato yang bisa dikatakan pidato kemenangan yang sudah disampaikan oleh pasangan ini ya. Bang Iksan, ini walaupun mereka sudah berpidato, tapi tentunya ada satu yang ditekankan, itu konsolidasi. Kalau menurut Anda, PR pertama yang harus dikonsolidasikan dan dilaksanakan oleh pasangan ini apa ini untuk ke depannya hingga tahun 2018? Tadi sebelum dia sampaikan konsolidasi, ada satu istilah yang dikemukakan dengan baik, tapi maaf saya tidak yakin bisa diterjemahkan dengan baik oleh Gatot. Maaf ya. Apa itu modal sosial? Karena saya memahami modal sosial itu punya relasi dengan perolehan suara. Jadi selama modal sosial itu tidak memberi, selama yang namanya perolehan suara tidak menunjuk pada nilai positif pada modal sosial, maka kata-kata modal sosial tidak punya relasi signifikan dalam istilah keilmuan. Ini bagian dari tesis saya kebetulan, disertasi saya kebetulan. Bagaimana perolehan suara sesungguhnya punya relasi kental dengan yang namanya modal sosial. Nah, ketika itu diaplikasikan dalam masyarakat, memang betul konsolidasi. Tapi persoalan pokoknya adalah apa yang dikonkan dan apa yang disolidasikan. Komponennya dua tuh. Kon itu kontak dan komunikasi, solidasi mengutuhkan. Nah, ketika dia tidak mampu menerjemahkan modal sosial dalam makna konsolidasi sesungguhnya, maka sekedar jargon. Lalu ketika diterjemahkan ke dalam ekonomi, tadi politiknya, diterjemahkan ke dalam ekonomi, dia menyatakan Sumatera Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia di bagian barat, nanti dulu dari infrastruktur kalah. Dari berbagai macam kondisi lemah gitu ya. Lalu apa yang dia mau bilang Mas? Mas Arman, ini kalau melihat konsolidasi yang akan dilakukan oleh pasangan Gatot ini bagaimana 5 tahun ke depan? Apakah nampaknya jalannya cukup terjal atau bagaimana kalau melihat dari perolehan suara yang katanya ini menurut mereka ini adalah sebagai modal sosial ya, 33 sekian persen, 32,93 itu. Ya, saya sih melihat ada dua faktor. Faktor eksternal pemerintahan kira-kira begitu secara utuh. Kita lihat di sini 47% pemilih itu dibagi 5 tuh semuanya tuh. Jadi ada 53% yang tidak memilih. Ini kan harus ada komunikasi.
dengan masyarakat yang tidak mau, mungkin tadi yang sebagian sudah diutarakan oleh Bang Ihsan, adanya satu frustasi pemilih ya, bagaimana dia pikir dari calon yang ada ini semua tidak kapabel, kira-kira singkatnya begitu. Ini kan harus ada konsolidasi, karena bagaimanapun juga yang namanya sumber daya manusia itu penting untuk memajukan satu wilayah, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat di sini, mau tidak mau kita tidak tampilkan bahwasanya Partai Golkar dan Partai Demokrat juga merupakan partai besar di situ. Juga PDIP. Ini kan juga harus ada konsolidasi untuk menjalankan DPRD di parlemennya nanti, supaya nanti kinerja program-program kerja kebijakan itu tidak mulus, ada tidak petik ya, tidak ada ganjalan-ganjalan yang berarti gitu. Iya. Kira saya mengartikan ke arah sana. Baik, terima kasih Mas Arman dan Bang Iksan sudah Catatan terakhir. Ya, silakan sedikit singkat saja. Dari besarnya golput yang 52,5 itu, Gatot dan Teguh Eri Nurdin ini tidak berarti smooth 5 tahun ke depan. Hati-hati. Ya, baik. Tadi sebelum sudah diingatkan oleh Mas Arman ya. Terima kasih Bang Iksan dan Mas Arman sudah hadir di studio kami. Demikian pemirsa kabar khusus hitung cepat dalam pemilu kada Sumatera Utara. Saya Pramita Andini undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda.